Perkenalkan, saya Mega Siliwangi dari tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang materi therapeutic relationship. Di mana yang pertama yaitu ada definisi, di mana hubungan terapeutik antara perawat klien adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik menurut Stuart Sandin 1987. Yang kedua, di mana therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan, emosional, dan psikologis. Therapeutic relationship di mana perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi baik, komunikasi verbal dan non-verbal untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Therapeutic relationship yang pertama itu perlu memahami adanya hubungan antara perawat dan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual. Yang keempat, kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Yang kelima, perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan klien. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu kesadaran diri, penerimaan diri dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga, kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, dan hubungan interpersonal. Yang keempat, mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Selanjutnya yaitu kondisi penting untuk mengembangkan hubungan terapi. Yang pertama ada rapport atau hubungan, di mana merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Yang kedua, rapport dapat muncul karena ada perasaan terima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Contohnya yaitu yang pertama tersenyum dengan lembut, yang kedua menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung, yang ketiga menanyakan kabar dan keadaan klien. Selanjutnya ada trust, yaitu kepercayaan, di mana merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kedua, itu kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu perawat harus mampu BHSP kepada klien. Yang ketiga, untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Yang pertama itu selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, bisa menyimpan rahasia dengan baik. Selanjutnya ada respect, yaitu menghormati, adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Yang kedua, perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Yang ketiga, beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat pada klien, misalnya selalu menyapa dan memanggil nama klien, mengucapkan salam, selalu menyediakan waktu untuk klien, dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Selanjutnya ada genuineness, yaitu keaslian. Yang pertama, sikap apa adanya dari seorang perawat. Yang kedua, sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Yang ketiga, sikap tidak berpura-pura di depan klien atau sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Selanjutnya ada empati, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, perawat harus memiliki sifat empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Yang ketiga, perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Kesimpulan dari materi therapeutic relationship ini adalah yang pertama, arah hubungan yang sistematis, yang kedua, sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan, yang ketiga, efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.